Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali teman-teman bersama saya Wahid Consulting. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Yang materi-materi yang terdahulu untuk materi konsep akuntansi dasar akuntansi sekali teman-teman ya. Yang belum paham mengenai akuntansi maka harus mengikuti secara urut teman-teman dengan kode D1, D2 di channel Wahid Consulting. Oke teman-teman, laporan keuangan dari akuntansi itu yang hasil akhirnya adalah yang dihasilkan adalah laporan keuangan. Ada 4 laporan keuangan. Yang pertama, 1 laporan laba rugi. Nanti kita berikan contohnya laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan dan dikurangi dengan beban. Kemudian setelah laporan laba rugi, laporan perubahan modal dilanjutkan dengan neraca dan laporan arus kas. Itu adalah laporan keuangan terdiri dari 4. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Contohnya teman-teman ya, laporan laba rugi. Ini misalkan Gilen Travel, perusahaan travel, Gilen Travel. Laporan laba rugi, contoh dari laporan laba rugi. Bulan berakhir 30 April 2005. Terdiri dari pendapatan, kemudian ini pendapatan jasa, ini teman-teman nominalnya, kemudian dikurangi dengan beban. Cara membuatnya begini teman-teman, saya ataskan. Jadi pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, namanya laba bersih. Ini namanya laba teman-teman. Jadi pendapatan jasa itu 8.500. Kemudian beban agak menjorok sebelah kiri. Ada beban sewa komputer, beban sewa kantor, beban gaji, beban lain-lain dijumlahkan. Kemudian ditulis di sini atau agak ke bawah diberi tanda kurung teman-teman. Ini pendapatan dikurangi dengan beban, namanya laba bersih. Ini teman-teman, ini ketemu dengan 5.200. Ini 5.200. Setelah kita membuat laporan laba rugi, maka kita lanjutkan dengan laporan perubahan modal atau ekuitas. Ini contohnya teman-teman. E-Travel, Gilen E-Travel, laporan perubahan ekuitas bulan berakhir 31 Desember 2005. Laporan perubahan modal, ini contohnya teman. Jadi nilai ini caranya adalah nilainya yang ini dari ini laba bersih 5.200 teman-teman, ingat 5.200 kita taruh di sini, namanya laba bersih. Nah, jadi modal investor pemilik atau modal ditambah laba ketemu dengan ini namanya ketemu nih teman, 35.200. Ini jadi perubahan modal. Kalau ini modal awal ditambah laba bersih, kemudian modal ditambah laba, namanya laba perubahan penambahan modal teman. Jadi ini namanya penambahan modal dikurangi dengan privo. Privo itu adalah pemilik mengambil uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi, namanya privo. Ini dikurangi dengan privo 2000, privonya ketemu dengan modal akhir. Jadi pengertiannya, modal awal ditambah laba, modal awal ini misalkan modalnya ini teman, ditambah laba bersih, saya ulangi lagi, ketemu ini penambahan modal 35.200, namanya penambahan modal, dikurangi dengan privo, ini teman-teman, ketemu dengan modal akhir. Ini modal akhir. Jadi modal awal ditambah laba bersih, namanya penambahan modal,
dikurangi dengan prive, ketemu dengan modal akhir. Modal akhir ini ditaruh di neraca teman-teman, 33.200. Setelah kita membuat laporan perubahan modal, kita membuat neraca teman. Ini neraca 31 Desember 2005 ini. Nilainya tadi teman-teman, modal akhir tadi ini 33.200 diambil dari sini teman. Dari sini kita bawakan teman. Ini maaf, ini ya, ketemu modal, ini modal akhir. Cara membuat neraca itu adalah timbangan. Berarti aktiva ini kewajiban modal, hutang ditambah modal. Yang sebelah sini, ini kalau ditarik, yang sini namanya aktiva, yang sini sebelah sini namanya pasiva. Yang sini harta namanya, ini hutang plus modal. Ini namanya laporan neraca. Ini aktiva atau harta, kas ditambah piutang, ditambah perlengkapan, ditambah tanah, ketemu ini 33.400. Hutang usaha 200 ditambah modal akhir. Gigilen tadi GG ini. Total 33.400 harus balance teman-teman. Karena rumusnya aktiva atau harta sama dengan hutang plus modal. Ini namanya laporan namanya neraca teman ya. Kemudian masih ada satu lagi namanya laporan arus kas. Ini teman, kita tidak mempelajari belakang, namanya laporan arus kas contohnya nanti teman-teman ya. Jadi yang kita perlu kuasai adalah yang pertama ini, untuk awal adalah laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Oke, sekian teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan ikuti terus, jangan sampai ketinggalan, biar nyambung akuntansinya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.